Lampu kristal bergantung megah di langit-langit ballroom Hotel Yunjing. Cahaya keemasan memantul di lantai marmer, membuat gaun-gaun mahal para tamu berkilau seperti permata hidup. Musik lembut mengalun, menandai malam perayaan ulang tahun perusahaan keluarga Ling. Di tengah kemewahan itu, Ling Ling berdiri anggun dengan gaun merah anggur yang melekat sempurna di tubuhnya. Wajahnya cantik, kulitnya putih bersih, dan senyum tipis menghiasi bibirnya. Semua orang tahu, malam ini seharusnya menjadi malam paling bahagia dalam hidupnya. Karena malam ini, Ko Wei, kekasihnya selama 5 tahun, akan melamarnya. Atau setidaknya, itu yang ia yakini. Ling Ling menoleh ke arah pintu masuk ballroom. Ko Wei belum datang? Tanyanya pelan pada asistennya. Asisten itu tampak ragu. Tuan Ko, katanya sedang dalam perjalanan. Entah kenapa, jantung Ling Ling berdebar tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, pintu ballroom terbuka. Namun bukan senyum hangat Ko Wei yang ia lihat, melainkan wajah dingin dan ekspresi tidak sabar. Di sampingnya berdiri seorang wanita lain, tinggi, ramping, dengan gaun putih sederhana tapi berkelas. Ling Ling membeku. Ko Wei? Panggilnya, suaranya nyaris tenggelam oleh musik. Ko Wei berjalan mendekat, menatap Ling Ling seolah sedang melihat orang asing. Tidak ada kelembutan, tidak ada cinta di matanya. Kita perlu bicara, katanya singkat. Ling Ling tersenyum kaku. Tentu, tapi kenapa kamu datang dengan? Aku akan bicara di sini saja, potong Ko Wei. Tidak perlu bertele-tele. Musik seakan meredup. Percakapan para tamu perlahan berhenti. Semua mata tertuju pada mereka. Ko Wei menghela napas, lalu berkata dengan nada datar namun kejam. Ling Ling, kita putus. Kata-kata itu seperti palu menghantam kepalanya. Apa? Ling Ling tertawa kecil, mengira ini lelucon. Ko Wei, ini bukan waktunya bercanda. Aku serius, jawab Ko Wei dingin. Aku sudah bertunangan dengan Xin Yu. Ia menoleh ke wanita di sampingnya. Wanita itu tersenyum sopan, namun ada kilat kemenangan di matanya. Ling Ling merasa dadanya sesak. Bertunangan? Sejak kapan? Kita sudah bersama 5 tahun. Dan justru itu masalahnya, Ko Wei berkata tanpa rasa bersalah. Selama 5 tahun, kamu tidak pernah benar-benar berguna untuk karierku. Kerumunan mulai berbisik. Ling Ling mengepalkan tangan. Apa maksudmu? Ko Wei menyeringai tipis. Kamu hanya anak manja dari keluarga kaya. Semua yang kamu miliki berasal dari orang tuamu. Koneksi? Nol. Wawasan bisnis? Nol. Wajah Ling Ling memucat. Ko Wei, kamu tahu aku selalu mendukungmu. Mendukung? Ko Wei tertawa kecil. Apa yang bisa kamu dukung? Menandatangani cek ayahmu? Aku butuh pasangan yang bisa membantuku naik lebih tinggi. Ia mengangkat tangan, menunjuk Xin Yu. Keluarganya memiliki jaringan bisnis luar negeri. Dengan dia, perusahaanku bisa melangkah lebih jauh. Ling Ling menatap wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Jadi, selama ini kamu berselingkuh? Ko Wei tidak menjawab langsung. Aku hanya memilih masa depan yang lebih cerah. Satu kalimat itu menghancurkan semua kenangan mereka. Lalu aku ini apa bagimu? Suara Ling Ling bergetar. 5 tahun itu apa artinya? Ko Wei menatapnya sinis. Kamu hanya boneka kaya tanpa otak yang kebetulan cantik. Beberapa tamu terkejut, beberapa menahan napas. Kata-kata itu terlalu kejam. Ling Ling merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Air mata menggenang, tapi ia menolak membiarkannya jatuh. Aku mengerti sekarang, katanya perlahan, berusaha menjaga martabatnya. Jadi kamu datang ke sini hanya untuk mempermalukanku? Aku tidak ingin ada kesalahpahaman, jawab Ko Wei. Mulai hari ini, jangan lagi menghubungiku. Ia berbalik pergi bersama Xin Yu tanpa sedikit pun penyesalan. Ling Ling berdiri terpaku. Musik berhenti sepenuhnya. Ballroom yang tadi gemerlap kini terasa dingin dan kejam. Beberapa tamu berpura-pura sibuk, beberapa menatapnya dengan simpati, sisanya dengan rasa ingin tahu yang kejam. Ibunya hendak mendekat, namun Ling Ling mengangkat tangan. Ibu, jangan.
Ia menarik napas panjang, lalu melangkah pergi dari ballroom, melewati kemewahan yang kini terasa seperti ejekan. Di luar hotel, angin malam menerpa wajahnya. Akhirnya, air mata itu jatuh. "Ko Wei," bisiknya lirih. "Kamu akan menyesali ini." Di balik rasa sakit yang mendalam, ada api kecil yang mulai menyala di matanya, api amarah dan harga diri yang terluka. Malam itu, Ling Ling kehilangan cintanya. Namun tanpa ia sadari, malam itu juga menandai awal dari pembalasan yang akan mengguncang hidup banyak orang. Malam semakin larut ketika mobil Ling Ling melaju tanpa tujuan jelas. Lampu kota berkelebat seperti bayangan kabur di balik kaca jendela, namun pikirannya jauh lebih kacau daripada lalu lintas di luar sana. Kata-kata Ko Wei terus terngiang di kepalanya. Boneka kaya tanpa otak. Ling Ling mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya menancap ke telapak. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena harga dirinya diinjak-injak di depan begitu banyak orang. "Berhenti," katanya tiba-tiba pada sopir. Mobil berhenti di pinggir jalan belakang sebuah kawasan restoran kelas menengah. Tempat itu sepi, hanya ada bau sampah dan suara angin malam. "Saya ingin turun," ujar Ling Ling singkat. "Non Ling, ini sudah larut." "Aku bilang berhenti." Sopir tak berani membantah. Begitu keluar dari mobil, Ling Ling melepas sepatu hak tingginya dan berjalan tanpa arah. Gaun mahalnya tampak kontras dengan gang sempit penuh tong sampah. Namun ia tidak peduli. Kepalanya penuh dengan satu pikiran, ia tidak akan kalah seperti ini. Ia berhenti ketika mendengar suara gesekan plastik. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, seorang pria sedang membungkuk di depan tong sampah besar. Ia mengenakan jaket hitam lusuh, rambutnya sedikit berantakan, dan tangannya memegang kantong sampah. Sekilas, Ling Ling mengira ia hanya gelandangan biasa. Namun saat pria itu berdiri dan menoleh, Ling Ling tertegun. Wajahnya terlalu tampan untuk sekadar pria jalanan. Rahangnya tegas, hidungnya mancung, dan matanya, dingin namun dalam, memantulkan ketenangan yang aneh. Meski pakaiannya sederhana, posturnya tegap, seolah ia terbiasa berdiri di tempat yang lebih tinggi. Mata mereka bertemu. Pria itu sedikit mengernyit, lalu berkata dengan nada datar, "Maaf, Nona, kalau terganggu, saya akan segera pergi." Ling Ling tersentak dari lamunannya. "Tidak, aku hanya lewat." Keheningan canggung menyelimuti mereka. Ling Ling tidak tahu mengapa ia masih berdiri di sana. Mungkin karena pria ini tidak menatapnya dengan iba atau kagum seperti pria-pria lain. Tatapannya netral, tenang, seolah status dan penampilan tidak berarti apa-apa baginya. Pria itu kembali hendak mengangkat kantong sampah. Tiba-tiba, sebuah ide gila menyambar pikiran Ling Ling. Begitu gila hingga membuat jantungnya berdegup kencang. "Berapa umurmu?" tanyanya tiba-tiba. Pria itu berhenti, menoleh dengan alis terangkat. Itu pertanyaan yang aneh untuk orang yang baru bertemu. Ling Ling menghela napas. "Jawab saja." 28. "Sudah menikah?" "Belum." Ling Ling menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu berkata dengan suara serius, "Mau menikah denganku?" Pria itu membeku. Beberapa detik berlalu sebelum ia tertawa pelan, bukan mengejek, melainkan seolah mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. "Nona, kalau ini lelucon, saya tidak punya waktu." "Aku tidak bercanda." Ling Ling melangkah lebih dekat. "Aku serius." Pria itu menatapnya dalam-dalam. "Kita bahkan tidak saling kenal." "Itu tidak penting." "Bagi saya, itu penting." Nada suaranya tenang, tapi tegas. Ling Ling menggigit bibirnya, lalu berkata cepat seolah takut kehilangan keberanian. "Aku butuh suami. Kamu butuh uang. Ini pernikahan kontrak." Mata pria itu sedikit menyipit. "Kamu mengira aku bisa dibeli begitu saja?" "Aku tidak bermaksud merendahkanmu," Ling Ling berkata, suaranya lebih lembut. "Aku hanya sedang butuh." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan jujur. "Aku ingin membalas dendam pada mantanku." Angin malam berhembus,
membawa bau sampah dan keheningan yang berat. Pria itu menatap Lingling lama, seolah mencoba membaca wajahnya. Akhirnya ia berkata, "Siapa namamu?" "Lingling. Aku Liang Ming." Lingling mengangguk. "Baik, Liang Ming. Aku tidak akan memaksamu. Anggap saja tawaran bisnis." Liang Ming tertawa kecil. "Pernikahan bukan bisnis kecil. Aku akan memberimu rumah, uang, dan status sebagai suamiku." Lingling menatapnya lurus. "Kamu hanya perlu berakting di depanku dan di depan satu orang." "Siapa?" "Mantan pacarku." Liang Ming terdiam lagi. Ia menoleh ke arah tong sampah, lalu ke jaket lusuh yang dikenakannya. "Berapa lama kontraknya?" tanyanya akhirnya. Senyum tipis muncul di bibir Lingling. 1 tahun. "Dan setelah itu, kita cerai dengan damai." Liang Ming menghela napas pelan. "Kamu tidak takut aku orang jahat?" Lingling tertawa pahit. "Setelah malam ini, aku rasa tidak ada yang lebih jahat dari cinta." Kalimat itu membuat Liang Ming menatapnya lebih lama. "Ada syarat," katanya akhirnya. "Apapun. Pertama, pernikahan ini harus kontrak tertulis. Kedua, tidak ada perasaan. Ketiga, di luar kesepakatan, kamu tidak boleh mencampuri urusanku." Lingling mengangguk tanpa ragu. "Setuju." Liang Ming mengangkat alis. "Kamu bahkan tidak bertanya siapa aku sebenarnya." Lingling menatapnya, lalu berkata pelan, "Aku hanya butuh kamu terlihat tampan." Liang Ming tersenyum samar, senyum yang sulit diartikan. "Kalau begitu, Nona Ling, sepertinya kamu memilih orang yang tepat." Lingling tidak tahu mengapa kalimat itu membuatnya merinding. Ia mengulurkan tangan. "Jadi?" Liang Ming menatap tangan itu sejenak, lalu menggenggamnya. "Baik, aku setuju." Di gang sempit penuh sampah itu, di bawah lampu jalan yang berkedip, keputusan gila pun dibuat. Pagi itu langit kota Jiang cerah, seolah tidak peduli bahwa sebuah keputusan gila sedang diwujudkan. Lingling berdiri di depan kantor urusan sipil dengan kacamata hitam besar menutupi setengah wajahnya. Gaun yang ia kenakan sederhana, terlalu sederhana untuk seorang nona besar keluarga Ling. Tidak ada rombongan keluarga, tidak ada fotografer, tidak ada bunga. Hanya dia dan Liang Ming. Pria itu berdiri di sampingnya dengan kemeja putih polos dan celana hitam yang sudah sedikit usang. Rambutnya rapi, wajahnya tenang. Tidak ada gugup, tidak ada antusias berlebihan. Seolah ia hanya akan menandatangani kontrak kerja biasa. "Kamu yakin?" tanya Liang Ming sambil menatap papan nama kantor itu. Lingling mengangkat dagunya. "Aku tidak pernah seyakin ini." Liang Ming menoleh, menatapnya sesaat. "Pernikahan bukan permainan." "Aku tahu." Lingling tersenyum tipis. "Tapi balas dendam juga bukan." Ia melangkah masuk lebih dulu. Di dalam kantor, prosesnya berjalan cepat. Petugas menatap mereka beberapa kali, jelas heran melihat pasangan yang tampak tidak serasi. Seorang wanita cantik berkelas tinggi dan seorang pria dengan aura misterius namun sederhana. "Kalian sudah saling mengenal cukup lama?" tanya petugas dengan nada formal. Lingling menjawab cepat, "Sudah." Liang Ming meliriknya, tapi tidak membantah. "Tidak ada paksaan?" "Tidak," jawab mereka hampir bersamaan. Beberapa menit kemudian, 2 buku merah diletakkan di atas meja. "Buku nikah." Lingling menatapnya lama. Tangannya sedikit bergetar saat mengambilnya. Ia tidak tahu apa yang lebih ia rasakan, lega, takut, atau kosong. Liang Ming menandatangani dengan tulisan tangan tegas dan rapi. Lingling sempat memperhatikan tanda tangannya. "Tulisanmu bagus," katanya refleks. Liang Ming tersenyum samar. "Kebiasaan lama." Setelah cap resmi dibubuhkan, petugas berkata datar, "Mulai hari ini, kalian adalah pasangan suami istri yang sah." Kalimat itu terdengar terlalu nyata. Keluar dari kantor, Lingling menghembuskan napas panjang, seolah baru saja melompat dari tebing tanpa tahu apakah ada jaring pengaman di bawah. "Kita sudah menikah," katanya pelan. Liang Ming mengangguk. "Secara hukum, ya." Ia menoleh ke arahnya. "Sekarang,
tentang kontrak. Mereka duduk di sebuah kafe kecil tak jauh dari sana. Ling Ling menyerahkan map berisi perjanjian yang sudah disiapkannya semalam. Liang Ming membacanya perlahan, sangat teliti. Terlalu teliti untuk pria yang katanya hidup dari hari ke hari. Ling Ling memperhatikannya diam-diam. Dia benar-benar aneh, pikirnya. Tidak seperti pria miskin yang pernah kulihat. Kamu tidak menuliskan jumlah kompensasi, ujar Liang Ming. Aku akan mengatur kebutuhan hidupmu, jawab Ling Ling. Rumah, uang bulanan, semuanya. Berapa? Ling Ling menyebutkan angka yang bagi kebanyakan orang sudah cukup untuk hidup mewah. Liang Ming tidak terkejut. Ia hanya mengangguk. Baik. Ia menandatangani kontrak itu tanpa ragu. Kamu terlalu tenang, kata Ling Ling curiga. Kebanyakan orang akan terkejut. Liang Ming tersenyum tipis. Aku pernah hidup tanpa apapun, jadi apapun terasa cukup. Jawaban itu membuat Ling Ling sedikit bersalah. Dalam perjalanan menuju apartemen kecil yang sudah ia siapkan untuknya, Ling Ling berkata, aku tidak tahu apapun tentang kehidupanmu sebelumnya. Tidak penting, jawab Liang Ming singkat. Kamu tidak punya keluarga? Ada. Di mana? Zhao. Nada suaranya menutup percakapan. Apartemen itu sederhana, 2 kamar, bersih, tapi jauh dari standar Ling Ling. Namun ia sengaja memilih tempat ini, cukup realistis untuk suami miskin. Mulai hari ini kita tinggal di sini, katanya. Liang Ming mengamati ruangan itu, lalu mengangguk. Cukup. Ling Ling terkejut. Cukup? Ya, tidak perlu berlebihan. Ia membuka jendela, cahaya matahari masuk menerangi wajahnya. Untuk sesaat, Ling Ling merasa pria ini sama sekali tidak cocok dengan kata gelandangan. Malam itu, mereka makan mie instan di meja kecil. Ling Ling menatap suaminya yang sedang makan dengan tenang. Kamu tidak keberatan? Dengan apa? Dengan pernikahan seperti ini. Liang Ming mengangkat kepalanya. Aku setuju dengan syaratku. Selama kamu menepati janjimu, aku akan memainkan peranku. Sebagai suami miskin. Sebaris senyum melintas di wajah Liang Ming. Sebagai suami biasa. Ling Ling tidak tahu mengapa kata biasa itu terdengar aneh. Malam itu, Hotel Phoenix Palace kembali bermandikan cahaya. Karpet merah terbentang panjang, lampu kamera berkilatan tanpa henti, dan mobil-mobil mewah berhenti satu persatu di depan pintu utama. Para tamu yang turun dari kendaraan adalah orang-orang dengan nama besar di dunia bisnis kota Jiang. Direktur, CEO, pewaris keluarga konglomerat. Acara ini bukan pesta biasa. Ini adalah jamuan bisnis elit tahunan. Tempat di mana status ditentukan oleh siapa yang berdiri di samping siapa. Dan Ling Ling sengaja memilih malam ini. Ia berdiri di depan cermin besar apartemennya, mengenakan gaun hitam elegan dengan potongan sederhana namun berkelas. Rambutnya disanggul rapi, riasannya tipis tapi tegas. Tidak ada jejak wanita patah hati dari beberapa hari lalu. Di belakangnya, Liang Ming sedang mengenakan setelan jas abu-abu tua. Jas itu jelas bukan merek ternama, potongannya rapi, tapi polos. Jam di pergelangan tangannya pun sederhana. Ling Ling menoleh, menilai penampilannya. Kamu yakin tidak mau pakai jas yang lebih bagus? Tanyanya. Liang Ming mengancingkan kemejanya dengan tenang. Ini cukup. Kita akan bertemu banyak orang, Ling Ling mengingatkan. Mereka tidak ramah. Liang Ming tersenyum samar. Bukankah itu tujuanmu? Ling Ling terdiam sesaat, lalu tersenyum dingin. Benar. Di dalam mobil, suasana hening. Ling Ling menatap keluar jendela, mengingat kembali wajah Ko Wei saat terakhir mereka bertemu. Malam ini, pikirnya, aku akan berdiri di depannya sebagai istri orang lain. Begitu mobil berhenti, Ling Ling turun lebih dulu. Ia mengaitkan lengannya ke lengan Liang Ming, erat, penuh kepemilikan. Mulai sekarang, katanya pelan, ingat peranmu. Suami miskin. Liang Ming bertanya ringan. Suamiku, koreksi Ling Ling tegas. Mereka melangkah ke dalam ballroom. Begitu pintu terbuka, suasana riuh seketika meredup sesaat.
Beberapa pasang mata tertuju pada Ling Ling. Keluarga Ling memang terkenal, dan kehadiran Ling Ling selalu menarik perhatian. Namun kali ini, yang membuat orang-orang berbisik adalah pria di sampingnya. Siapa dia? Bukankah Ling Ling putus dengan Ko Wei? Pria itu, kelihatannya biasa sekali. Ling Ling mendengar bisikan-bisikan itu, tapi ia mengangkat dagunya lebih tinggi. Ia melihat Ko Wei tidak jauh dari sana. Pria itu mengenakan setelan biru tua mahal, rambutnya disisir rapi. Di sampingnya berdiri Xin Yu, wanita yang kini menjadi pasangannya. Mereka sedang berbincang dengan beberapa investor. Wajah Ko Wei penuh senyum percaya diri. Sampai matanya menangkap sosok Ling Ling. Senyumnya langsung membeku. Ling Ling! Ko Wei mengernyit, jelas terkejut. Ia melangkah mendekat, matanya beralih ke tangan Ling Ling yang menggandeng pria lain. Ini, Ko Wei menyeringai tipis. Menarik. Ling Ling tersenyum anggun. Ko Wei, lama tidak bertemu. Xin Yu memandangi Liang Ming dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum penuh makna. Ling Ling, kamu datang dengan teman? Bukan teman, jawab Ling Ling tenang. Suamiku. Suasana di sekitar mereka langsung hening. Suami? Ko Wei tertawa kecil, jelas tidak percaya. Kapan kamu menikah? Beberapa hari lalu, jawab Ling Ling tanpa ragu. Ko Wei memandang Liang Ming lebih saksama. Tatapannya berubah dari terkejut menjadi meremehkan. Dengan dia, Ko Wei menunjuk Liang Ming terang-terangan. Ling Ling, apa kamu serius? Liang Ming hanya berdiri tenang, ekspresinya datar. Ko Wei mendekat satu langkah. Boleh aku tahu, kamu bekerja apa? Liang Ming belum sempat menjawab ketika Ling Ling berkata, pekerjaannya tidak perlu kamu tahu. Ko Wei tertawa lebih keras. Kenapa tidak? Aku penasaran. Atau jangan-jangan, kamu malu mengatakannya? Ia menoleh ke para tamu di sekeliling. Kalian tahu, mantan pacarku ini dulu selalu bermimpi menikah dengan pria sukses. Tatapannya kembali ke Ling Ling. Tapi lihat sekarang, standarnya turun jauh. Beberapa orang tertawa kecil. Ada pula yang pura-pura tidak mendengar. Ling Ling mengepalkan tangannya, tapi tetap tersenyum. Setidaknya dia tidak menjual cintanya demi bisnis. Xin Yu menyela lembut namun menusuk. Ling Ling, jangan emosional. Ko Wei hanya khawatir. Kamu dulu hidup dimanja, sekarang harus hidup susah. Ia menatap jas Liang Ming. Jas ini, sepertinya bukan merek terkenal. Ko Wei mengangguk setuju. Benar. Dan jam itu, aku pernah lihat yang serupa di toko diskon. Tawa kecil kembali terdengar. Ko Wei lalu berkata dengan nada sok iba. Ling Ling, aku tahu kamu marah padaku. Tapi menikah dengan pria seperti ini hanya untuk membuktikan sesuatu. Itu konyol. Ling Ling menatapnya tajam. Aku tidak perlu membuktikan apapun padamu. Oh ya. Ko Wei mengangkat alis. Kalau begitu, izinkan aku membuktikan sesuatu. Ia menepuk tangan, menarik perhatian beberapa pengusaha di dekatnya. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan diri. Ko Wei, CEO Wei Corporation. Ia berhenti sejenak, menikmati perhatian. Perusahaan kami baru saja menjalin kerjasama strategis dengan Liang Group. Kata Liang Group langsung membuat suasana berubah. Beberapa tamu terlihat terkejut. Liang Group? Yang perusahaan raksasa itu? Serius? Ko Wei tersenyum puas. Benar, Liang Group. Perusahaan nomor 1 di sektor investasi nasional. Ia menatap Liang Ming dengan senyum meremehkan. Kamu tahu Liang Group, kan? Liang Ming menjawab tenang, tentu. Ko Wei tertawa. Bagus kalau tahu. Karena kerja sama ini saja nilainya mungkin lebih besar dari seluruh hidupmu. Ia menoleh ke Ling Ling. Kamu lihat? Inilah perbedaan antara pria yang bisa memberi masa depan dan pria yang hanya bisa memberi ilusi. Ling Ling merasakan darahnya mendidih. Ko Wei, tenang, potong Ko Wei. Aku tidak menyalahkanmu sepenuhnya. Kamu memang tidak pernah pandai memilih. Ia melirik Liang Ming. Aku penasaran. Kamu menikah dengan Ling Ling karena apa? Uang?
Suasana semakin tegang. Liang Ming akhirnya melangkah maju setengah langkah. Suaranya rendah, "Tenang, aku menikah dengannya karena dia memilihku." Ko Wei tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Memilihmu? Atau terpaksa memilihmu?" Ia mendekat, berbisik cukup keras untuk didengar orang lain. "Pria sepertimu seharusnya tahu diri. Berdiri di tempat seperti ini saja sudah terlalu tinggi bagimu." Ling Ling hendak membalas, tapi Liang Ming mengangkat tangan pelan, menahannya. Ia menatap Ko Wei lurus-lurus. Tatapannya dingin, namun tidak meledak. "Ada kalanya," kata Liang Ming pelan, "orang terlalu sibuk memamerkan apa yang mereka pinjam, sampai lupa siapa pemilik aslinya." Ko Wei tertawa meremehkan. Kata-kata besar dari pria kecil. Ia menepuk bahu Liang Ming dengan sengaja. "Jangan khawatir. Kalau hidupmu susah, kamu bisa datang padaku. Mungkin aku bisa memberimu pekerjaan sebagai petugas kebersihan." Tawa pecah di antara beberapa tamu. Ling Ling akhirnya tidak tahan lagi. "Cukup, Ko Wei." Ia berdiri di depan Liang Ming. "Kamu boleh menghina aku, tapi jangan sentuh suamiku." Ko Wei mengangkat alis, tersenyum sinis. "Melindungi pria miskinmu? Menyentuh sekali saja sudah merasa tersinggung." Ia menggeleng. "Ling Ling, kamu benar-benar salah memilih pria." Ling Ling menatapnya tajam, penuh kebencian dan tekad. "Mungkin, tapi setidaknya aku tidak memilih pria yang merasa besar karena berdiri di bawah bayangan orang lain." Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam. Ko Wei menyeringai. "Bayangan atau tidak, hasilnya jelas. Aku di puncak, dan kamu turun." Ia menoleh ke Liang Ming. "Berdoalah agar kerjasamaku dengan Liang Group lancar. Karena selama aku di atas, orang sepertimu hanya bisa melihat ke atas." Liang Ming tidak tersenyum, tidak marah, hanya tenang, terlalu tenang. Di dalam saku jas sederhananya, ponselnya bergetar pelan. Nama sekretarisnya muncul di layar. Liang Ming mematikan layar tanpa melihat. Ia menatap punggung Ko Wei yang berjalan pergi dengan penuh kesombongan. "Sebentar lagi," pikirnya dingin, "semua yang kamu banggakan akan runtuh." Dan Ling Ling yang berdiri di sampingnya tidak tahu bahwa penghinaan malam ini akan segera dibalas dengan cara paling kejam dan paling elegan yang pernah disaksikan dunia bisnis kota Jiang. Ballroom Hotel Phoenix Palace kembali sunyi, sunyi yang mencekik. Bisikan-bisikan belum sepenuhnya mereda setelah Ko Wei pergi dengan wajah penuh kemenangan, namun suasana jelas telah berubah. Banyak mata masih tertuju pada Ling Ling dan Liang Ming, seolah menunggu adegan selanjutnya. Apakah wanita kaya yang salah memilih pria itu akan menyesal, menangis, atau pergi dengan kepala tertunduk? Namun Ling Ling tidak melakukan satu pun dari itu. Ia berdiri tegak, punggungnya lurus, dagunya terangkat, dan tangannya menggenggam erat lengan Liang Ming, bukan sebagai sandaran, melainkan sebagai pernyataan. Seorang tamu berbisik pelan, "Dia tidak pergi? Kalau aku jadi dia, aku sudah kabur." Menarik, dia benar-benar membela suaminya. Xin Yu, yang berdiri tidak jauh, menyeringai kecil. "Ko Wei terlalu baik. Kalau aku tidak akan memberi mereka panggung." Ling Ling mendengar itu. Ia menoleh perlahan, tatapannya tajam dan dingin. "Xin Yu." Wanita itu sedikit terkejut. "Ya, kamu boleh merasa menang," kata Ling Ling tenang. Suaranya tidak tinggi, namun cukup jelas. "Tapi jangan berpikir semua orang yang berdiri lebih rendah darimu hari ini akan selamanya di bawah." Xin Yu tertawa kecil. Kata-kata indah. Sayang tidak ada isinya. Ling Ling tidak membalas. Ia berbalik menghadap para tamu yang masih memperhatikan mereka. "Aku tahu," katanya lantang, "banyak dari kalian mengira aku impulsif. Mengira aku menikah karena emosi." Ia berhenti sejenak, lalu menoleh ke Liang Ming. Tatapannya melembut, jujur, tanpa sandiwara. "Benar, aku menikah saat hatiku terluka," lanjutnya. "Tapi satu hal yang tidak aku sesali adalah pria yang berdiri di sampingku." Beberapa tamu terkejut.
Ling Ling melangkah setengah langkah ke depan, berdiri tepat di depan Liang Ming, seperti perisai. Kalian boleh menghina pakaiannya, boleh meremehkan latar belakangnya. Tapi pria ini, ia menunjuk Liang Ming tanpa ragu, tidak pernah menjual harga dirinya untuk terlihat hebat. Ko Wei, yang belum sepenuhnya pergi, berhenti dan berbalik. Apa? Katanya sinis. Sekarang kamu memberi pidato? Ling Ling menatapnya tajam. Aku hanya ingin mengingatkanmu, Ko Wei. Jangan terlalu cepat menertawakan orang lain. Dunia ini berputar. Ko Wei tertawa. Berputar? Untuk siapa? Untuk pria yang bahkan tidak bisa membeli jas layak? Ia menoleh ke Liang Ming. Katakan, berapa gajimu sebulan? Beberapa orang menahan napas. Ling Ling hendak menjawab, tapi Liang Ming menepuk tangannya pelan, sebuah isyarat agar ia mundur. Ia melangkah ke depan. Untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar mengambil pusat panggung. Wajahnya tetap tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dihina habis-habisan. Kamu salah satu hal, kata Liang Ming dengan suara rendah namun jelas. Aku tidak bekerja demi gaji. Ko Wei mengernyit. Oh, jadi kamu pengangguran? Liang Ming tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Bisa dibilang, aku pemilik. Tawa langsung pecah. Beberapa tamu bahkan tidak berusaha menahannya. Pemilik? Dia bercanda, kan? Ini sudah terlalu memalukan. Ko Wei tertawa paling keras. Ia menepuk tangan, bertepuk tangan pelan penuh ejekan. Luar biasa. Sekarang semua pria miskin mengaku pemilik perusahaan. Liang Ming tidak terganggu. Ia menatap Ko Wei lurus-lurus dan berkata dengan nada santai, hampir seperti menyebut cuaca. Kebetulan, aku adalah CEO Liang Group. Hening, lalu, tertawa. Tawa meledak lebih keras dari sebelumnya. Xin Yu sampai menutup mulutnya. Astaga, ini benar-benar putus asa. Ko Wei mengusap sudut matanya karena tertawa. CEO Liang Group. Ia menunjuk Liang Ming dari ujung kepala sampai kaki. Kalau kamu CEO Liang Group, maka aku kaisar. Beberapa orang mengangguk setuju. CEO Liang Group itu misterius. Katanya jarang muncul. Mana mungkin orang seperti ini? Ling Ling membeku. Ia menoleh ke Liang Ming dengan mata melebar. Liang Ming. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh. Tok. Suara langkah sepatu kulit terdengar dari pintu masuk ballroom. Langkahnya cepat, teratur, dan penuh keyakinan. Seorang pria paruh baya mengenakan setelan hitam rapi masuk dengan wajah tegang. Di belakangnya, dua asisten membawa map dan tablet. Beberapa tamu mengenalinya. Itu. Tunggu, bukankah dia? Sekretaris Eksekutif Liang Group. Wajah Ko Wei berubah. Pria itu berhenti tepat di depan Liang Ming. Tanpa ragu, tanpa peduli puluhan pasang mata, ia membungkuk 90 derajat. Presiden Liang, katanya lantang dan penuh hormat. Kami terlambat. Mohon maaf. Ballroom seketika membeku. Tidak ada tawa lagi. Tidak ada bisikan. Hanya keheningan yang berat dan mematikan. Ko Wei membeku seperti patung. Apa? Apa maksudnya ini? Suaranya bergetar. Sekretaris itu menoleh ke arahnya dengan tatapan dingin. Dan Anda pasti Tuan Ko Wei. Ko Wei menelan ludah. Ya. Sekretaris itu membuka map. Perusahaan Anda, Wei Corporation, saat ini adalah perusahaan kecil dengan arus kas bermasalah. Selama 3 bulan terakhir, Anda telah mengajukan 4 kali permohonan suntikan dana kepada Liang Group. Setiap kata jatuh seperti palu. Permohonan terakhir Anda, lanjutnya, disertai nada, merengek. Wajah Ko Wei memucat. Itu hanya laporan internal, serunya panik. Sekretaris itu mengangkat tablet. Ini salinan email Anda. Mau saya bacakan? Ko Wei mundur setengah langkah. Liang Ming akhirnya berbicara lagi. Tidak perlu, katanya tenang. Aku sudah cukup dengar. Ia melangkah mendekati Ko Wei. Aura di sekelilingnya berubah. Tekanan yang tidak terlihat, namun membuat orang sulit bernapas. Kamu barusan berkata,
ujar Liang Ming perlahan, bahwa hidupku tidak ada apa-apanya dibandingkan kerjasamamu dengan Liang Group. Ia tersenyum tipis. Kalau begitu, izinkan aku menjawab. Liang Ming mengulurkan tangan. Sekretarisnya segera menyerahkan sebuah dokumen. Liang Ming membuka halaman terakhir, menandatangani dengan cepat, lalu, SRKK. Ia merobek kontrak itu menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Potongan kertas jatuh ke lantai marmer, tepat di depan kaki Ko Wei. Mulai hari ini, kata Liang Ming dingin, Liang Group menghentikan seluruh kerjasama dengan Wei Corporation. Ko Wei terhuyung. Tunggu, Presiden Liang, ini pasti salah paham. Kita bisa bicara. Tidak, potong Liang Ming. Aku tidak bekerja sama dengan orang yang menghina istriku. Kata istriku terdengar jelas dan tegas. Ling Ling menatap punggung suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu kapan pria yang ia kira miskin berubah menjadi sosok yang begitu tinggi dan tak tersentuh. Ko Wei jatuh terduduk. Xin Yu menutup mulutnya, wajahnya pucat. Para tamu menatap Ling Ling dengan ekspresi yang sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi kasihan, bukan lagi meremehkan, melainkan takut dan kagum. Ling Ling menatap Liang Ming, suaranya gemetar. Kamu, benar-benar? Liang Ming menoleh, ekspresinya melembut hanya untuknya. Maaf aku tidak memberitahumu lebih awal. Ia menggenggam tangannya. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang boleh menghina kamu. Ling Ling tersenyum sambil menangis. Dan malam itu, di tengah kehancuran harga diri Ko Wei, semua orang akhirnya mengerti. Ling Ling tidak salah memilih pria. Ia hanya memilih pria yang terlalu besar untuk dipahami dunia. Ballroom yang semula dipenuhi bisikan, tawa meremehkan, dan nada sombong perlahan berubah menjadi ruang yang sunyi mencekik. Udara terasa berat, seolah setiap orang menahan napas pada saat yang sama. Semua mata tertuju pada satu sosok yang baru saja melangkah masuk dari pintu utama. Seorang pria paruh baya dengan setelan hitam rapi, wajahnya serius, langkahnya mantap, dan aura profesional yang tidak bisa dipalsukan. Sepatu kulitnya memantul pelan di lantai marmer, suaranya terdengar jelas di tengah keheningan yang mulai terbentuk. Beberapa tamu yang berpengalaman di dunia bisnis langsung mengenalinya. Wajah mereka berubah, ada yang menegang, ada yang refleks berdiri lebih tegak. Pria itu bukan orang sembarangan. Ia adalah sekretaris pribadi Presiden Liang Group, orang yang selama ini hanya muncul di pertemuan tingkat tinggi, yang bahkan para direktur besar pun harus bersikap hati-hati di hadapannya. Ko Wei merasakan tenggorokannya mengering. Senyum sombong yang tadi melekat di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah kebetulan, bahwa pria itu datang untuk orang lain, bukan untuk gelandangan yang berdiri di depan Ling Ling. Namun harapan itu hancur dalam 1 detik. Sekretaris itu berhenti tepat di hadapan Liang Ming. Tanpa ragu, tanpa menoleh ke siapapun, ia membungkuk dalam-dalam, begitu rendah dan penuh hormat hingga membuat banyak orang terbelalak. Suara membungkuknya tidak keras, namun dampaknya seperti petir di tengah ballroom. Presiden Liang, ucapnya dengan nada tegas dan penuh hormat, kami datang terlambat. Mohon maaf. Satu kalimat sederhana itu membuat waktu seakan berhenti. Beberapa tamu ternganga. Ada yang refleks menoleh ke Liang Ming, ada pula yang tanpa sadar mundur setengah langkah, seolah baru menyadari bahwa mereka berdiri terlalu dekat dengan seseorang yang berada di level yang sama sekali berbeda. Suara detak jam dinding terdengar jelas di tengah kesunyian yang tiba-tiba mematikan. Ko Wei membeku, wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan matanya membesar tidak percaya. Presiden Liang, gumamnya pelan, seolah menyebut nama itu saja sudah menguras seluruh keberaniannya. Sekretaris itu akhirnya mengangkat tubuhnya dan menoleh ke arah Ko Wei. Tatapannya dingin, profesional, tanpa emosi, seperti menatap laporan keuangan yang gagal. Dengan gerakan terlatih,
Ia membuka map hitam yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa dokumen. "Jika saya tidak salah," katanya tenang namun tajam, "Anda adalah Tuan Ko Wei, pemilik Wei Corporation." Ko Wei menelan ludah, berusaha mengangkat dagunya. "Benar, saya." Sekretaris itu tidak menunjukkan ketertarikan lebih jauh. Ia melanjutkan dengan suara datar, seolah sedang membacakan data biasa, namun setiap kata menghantam seperti palu. Ia menjelaskan bahwa Wei Corporation hanyalah perusahaan kecil dengan skala terbatas, yang dalam 2 tahun terakhir tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan. Bahkan, arus kasnya terus bermasalah dan bergantung pada investasi eksternal untuk bertahan. Wajah Ko Wei semakin pucat ketika sekretaris itu melanjutkan, mengungkapkan bahwa selama beberapa bulan terakhir, Ko Wei telah berulang kali mengajukan permohonan kerjasama dan suntikan dana kepada Liang Group. Bukan 1 atau 2 kali, melainkan berkali-kali, dengan nada yang semakin terdesak dari waktu ke waktu. Ia menyebutkan tanggal, jumlah dana yang diminta, bahkan alasan-alasan yang tertulis dalam email dan proposal. Setiap detailnya terlalu akurat untuk dibantah. Beberapa tamu yang tadi memandang Ko Wei dengan kagum kini menatapnya dengan ekspresi canggung. Ada yang mengalihkan pandangan, ada yang menyesap minuman mereka dengan gugup, seolah takut ikut terseret dalam kehinaan yang sedang berlangsung. Sekretaris itu berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang sama tenangnya, "Permohonan terakhir Anda dikirim 3 hari lalu, dengan penekanan bahwa perusahaan Anda berada dalam kondisi genting dan sangat membutuhkan dana segar." Kata-kata itu jatuh seperti vonis. Ko Wei membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar. Semua kebanggaannya, semua kesombongannya yang barusan ia pamerkan, runtuh satu persatu di hadapan fakta yang telanjang. Ia baru saja menghina pria yang selama ini memegang kendali atas hidup perusahaannya. Ballroom sepenuhnya sunyi. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi rasa ingin tahu yang dangkal. Yang tersisa hanyalah rasa takut dan keterkejutan. Ling Ling berdiri di samping Liang Ming, tubuhnya kaku. Otaknya masih berusaha mencerna semua yang baru saja ia dengar. Pria yang ia nikahi secara impulsif, pria yang ia kira miskin dan tak punya apa-apa selain ketenangan, ternyata adalah sosok yang selama ini disebut-sebut dengan penuh kekaguman di dunia bisnis nasional. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara syok, bangga, dan rasa tidak percaya. Liang Ming sendiri tetap berdiri tenang, seolah pengungkapan itu bukan sesuatu yang besar. Ia hanya melirik sekilas dokumen di tangan sekretarisnya, lalu mengangguk pelan. Sikapnya yang santai justru semakin menegaskan jarak antara dirinya dan Ko Wei, jarak yang tidak mungkin lagi dijembatani. Di ruangan yang sunyi itu, semua orang akhirnya mengerti satu hal yang sama. Penghinaan yang baru saja mereka saksikan telah berbalik arah. Dan Ko Wei, yang beberapa menit lalu berdiri di puncak kesombongan, kini tidak lebih dari seorang pria kecil yang telanjang di hadapan kebenaran. Keheningan di ballroom terasa begitu tebal hingga hampir menyakitkan telinga. Tidak ada lagi yang berani bergerak sembarangan, seolah satu langkah salah saja bisa mengundang bencana. Semua mata tertuju pada Liang Ming, pria yang beberapa saat lalu masih dianggap tidak berarti, kini berdiri di pusat perhatian dengan aura yang sama sekali berbeda. Sekretarisnya melangkah setengah langkah ke depan dan menyerahkan map hitam itu dengan kedua tangan. Gerakannya penuh kehormatan, sikapnya sempurna, seakan apa yang akan terjadi berikutnya bukan sekadar urusan bisnis, melainkan keputusan yang akan menentukan hidup dan mati sebuah perusahaan. Liang Ming menerima map itu dengan tenang. Jarinya membuka halaman terakhir tanpa terburu-buru. Ia tidak terburu-buru karena ia tidak perlu. Di dunia ini, orang yang berada di puncak tidak pernah tergesa-gesa. Ko Wei menatap map itu dengan napas tertahan. Dadanya naik turun, pikirannya kacau. "Presiden Liang," katanya akhirnya, suaranya bergetar, jauh dari nada congkak sebelumnya. Ini pasti salah paham. Kita bisa bicara baik-baik."
Kerja sama ini penting bagi kedua belah pihak. Liang Ming bahkan tidak menatapnya. Ia mengeluarkan pulpen dari saku jasnya. Pulpen hitam sederhana, tanpa logo mewah. Namun entah mengapa terlihat begitu berat di mata semua orang. Ujung pulpen itu menyentuh kertas, dan dengan satu tarikan tangan yang tegas, tanda tangan Liang Ming terukir di sana. Suara goresan pulpen di atas kertas terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Itu bukan sekadar tanda tangan. Itu adalah vonis. Sekretaris itu menarik napas pelan, lalu berkata lantang, mulai detik ini, seluruh kerjasama antara Liang Group dan Wei Corporation resmi dibatalkan. Kata dibatalkan menggema di udara seperti dentuman guntur. Ko Wei membelalak. Tunggu, serunya refleks. Ia melangkah maju tanpa sadar, hampir tersandung. Presiden Liang, tolong pikirkan lagi. Ini kontrak besar. Tanpa Liang Group, perusahaan kami akan runtuh, potong Liang Ming dengan suara datar. Akhirnya ia menoleh. Tatapan itu dingin, dalam, dan penuh tekanan. Tidak ada amarah di sana, justru ketenangan itulah yang paling mematikan. Liang Ming menatap Ko Wei, seolah menatap seseorang yang bahkan tidak layak menjadi lawan bicara. Kamu barusan menghina istriku, lanjut Liang Ming perlahan. Dan kamu mengira masih pantas berbicara tentang kerjasama? Ko Wei terdiam. Bibirnya bergetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Liang Ming mengangkat kontrak itu sedikit, memperlihatkannya kepada semua orang. Dokumen ini, katanya tenang, tidak pernah lebih dari secarik kertas bagiku. Lalu, tanpa ragu, srak, ia merobek kontrak itu tepat di tengah. Suara kertas yang terkoyak terasa begitu keras, seolah merobek bukan hanya kertas, tetapi juga sisa-sisa harga diri Ko Wei. Liang Ming tidak berhenti di situ. Ia merobeknya sekali lagi, dan sekali lagi, hingga potongan-potongan kertas putih itu jatuh ke lantai marmer seperti salju kotor. Tepat di depan kaki Ko Wei, beberapa tamu menutup mulut mereka. Ada yang tanpa sadar mundur selangkah. Tidak ada yang berani berbicara. Ko Wei menatap potongan kontrak itu dengan mata kosong. Kakinya terasa lemas. Dalam satu malam, semua yang ia banggakan, status, kekuasaan, masa depan, hancur tanpa sisa. Ia ingin membantah, ingin berteriak, namun tidak ada satupun kata yang tersisa di tenggorokannya. Xin Yu berdiri di sampingnya dengan wajah sepucat kertas. Tangannya gemetar saat mencengkeram tas kecilnya. Wanita yang tadi tersenyum penuh kemenangan kini bahkan tidak berani menatap Liang Ming. Sementara itu, suasana di antara para tamu berubah drastis. Orang-orang yang tadi berdiri di sekitar Ko Wei perlahan menjauh, seolah pria itu membawa penyakit menular. Sebaliknya, beberapa tokoh bisnis yang cerdas mulai bergerak mendekati Liang Ming. Wajah mereka berubah penuh senyum ramah dan sikap hormat yang berlebihan. Presiden Liang, ujar seorang pria parubaya dengan setelan mahal, membungkuk sedikit. Saya tidak menyangka Anda hadir malam ini. Suatu kehormatan besar. Benar, sahut yang lain cepat-cepat. Jika Anda berkenan, saya ingin mendiskusikan peluang kerja sama baru. Perusahaan kami sudah lama mengagumi Liang Group. Senyum-senyum itu terasa menjijikkan, terlalu cepat, terlalu licin. Ling Ling melihat semuanya dengan perasaan campur aduk. Beberapa menit lalu, orang-orang ini memandangnya dengan kasihan, bahkan meremehkan. Sekarang, mereka hampir berlomba-lomba menunjukkan sikap hormat. Begitulah dunia. Liang Ming tidak menanggapi mereka dengan antusias. Ia hanya mengangguk tipis, sikapnya tetap dingin dan terkendali. Perhatiannya justru beralih pada Ling Ling. Ia menoleh dan mengulurkan tangan kepadanya. Kita pulang. Hanya dua kata, sederhana, namun penuh makna. Ling Ling menatapnya sejenak, lalu menggenggam tangan itu. Saat jari mereka bersentuhan, ia merasakan ketenangan aneh menyelimuti hatinya. Pria ini, suaminya, baru saja menghancurkan mantan kekasihnya tanpa meninggikan suara, tanpa emosi berlebihan. Mereka berjalan melewati ballroom bersama-sama. Ko Wei berdiri di belakang mereka, terdiam,
menatap punggung Ling Ling dengan mata merah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari betapa besar kesalahannya. Bukan karena kehilangan kerjasama, tetapi karena ia telah melepaskan wanita yang kini berdiri di sisi pria yang tidak mungkin ia capai. Para tamu membuka jalan bagi Liang Ming dan Ling Ling, sikap mereka penuh hormat. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi penghinaan. Yang tersisa hanyalah kesadaran pahit bahwa mereka baru saja menyaksikan jatuhnya satu orang dan bangkitnya pasangan yang tidak bisa lagi diremehkan. Di lantai marmer yang dingin, potongan kontrak itu masih berserakan. Tak seorang pun berani menyentuhnya. Malam telah larut ketika mobil hitam berhenti perlahan di depan apartemen sederhana yang selama ini mereka tinggali. Tempat itu kini terasa berbeda bagi Ling Ling. Lampu-lampu jalan yang redup, dinding gedung yang biasa saja, bahkan pintu apartemen yang sedikit berderit. Semuanya tidak lagi tampak sementara. Justru di sanalah ia merasa dunia yang nyata menunggunya. Sepanjang perjalanan pulang, Ling Ling nyaris tidak berkata apapun. Tangannya masih digenggam Liang Ming, hangat dan kuat, seolah memastikan bahwa semua yang terjadi malam ini bukan mimpi. Dadanya naik turun, pikirannya penuh dengan bayangan wajah para tamu yang terkejut, suara kontrak yang dirobek, dan tatapan Ko Wei yang runtuh. Begitu pintu tertutup di belakang mereka, keheningan menyelimuti ruangan kecil itu. Ling Ling perlahan melepaskan genggaman tangan Liang Ming dan berdiri di tengah ruang tamu. Ia menatap pria di depannya seolah baru pertama kali melihatnya. Jas sederhana itu, wajah tenang itu, sikap santai yang selama ini ia kira milik pria miskin, semuanya kini memiliki makna yang berbeda. "Kamu," suaranya bergetar, "sejak kapan?" Liang Ming menanggalkan jasnya dan meletakkannya di sofa. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru. "Sejak lama," jawabnya jujur. "Sejak kita bertemu." Ling Ling melangkah mendekat. "Sejak aku menarikmu dari tempat sampah itu." Liang Ming tersenyum kecil. "Sejak sebelum itu." Ling Ling menggeleng pelan, seolah menolak kenyataan. "Jadi, semua ini, apartemen ini, mie instan, jas murah." "Pilihan," potong Liang Ming lembut. "Aku memilih hidup seperti itu." Ling Ling menatapnya, matanya memerah. "Aku mengira kamu tidak punya apa-apa. Aku mengira aku sedang memanfaatkanmu." "Kamu tidak memanfaatkanku," jawab Liang Ming tenang. "Kamu memberiku sesuatu yang sudah lama tidak kumiliki." "Apa?" bisik Ling Ling. "Kehidupan yang jujur," katanya pelan. "Tanpa kepentingan, tanpa orang menjilat atau takut padaku." Ling Ling terdiam, dadanya terasa sesak. Selama ini, ia menikahi Liang Ming demi balas dendam, demi menyembuhkan harga dirinya yang hancur. Namun pria ini, yang ia kira berada di posisi terendah, ternyata adalah orang yang paling tinggi, dan ia memilih turun ke dunia biasa tanpa ragu. "Aku mempermalukanmu," kata Ling Ling lirih. "Aku membiarkan mereka menghina kamu." Liang Ming mendekat, mengangkat wajahnya dengan lembut. "Kamu berdiri di depanku. Itu sudah cukup." Air mata Ling Ling akhirnya jatuh. "Aku hanya ingin membuat Ko Wei menyesal. Aku tidak menyangka." Ia terisak, tidak sanggup melanjutkan. Liang Ming menariknya ke dalam pelukan. Pelukannya hangat, kokoh, tidak tergesa-gesa. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada janji berlebihan. Hanya keheningan yang terasa aman. "Ling Ling," katanya pelan di atas kepalanya, "pernikahan ini memang dimulai sebagai kontrak." Ling Ling menegang. "Ho King," he continued. "Tapi sejak kamu memilih berdiri di sisiku malam ini," lanjutnya, "kontrak itu sudah tidak berarti apa-apa." Ling Ling mengangkat wajahnya. "Apa maksudmu?" Liang Ming menatapnya, matanya tidak lagi dingin seperti di ballroom. Di sana hanya ada ketulusan yang tidak pernah ia lihat pada Ko Wei. "Aku ingin pernikahan ini menjadi sungguhan." Jantung Ling Ling berdegup keras. "Kamu tidak sedang bercanda?" "Aku tidak pernah bercanda tentang pernikahan," jawab Liang Ming. Ia mengambil buku nikah merah dari laci meja, meletakkannya di atas meja kecil.
Kertas ini awalnya hanya simbol. Sekarang, aku ingin mengisinya dengan kehidupan nyata. Lingling menatap buku itu lama. Semua yang ia rencanakan berawal dari amarah, dari luka, dari keinginan untuk membuktikan diri. Namun pria yang berdiri di hadapannya kini tidak meminta pembuktian apapun. Ia hanya meminta kejujuran. Aku bukan wanita sempurna, kata Lingling pelan. Aku egois. Aku impulsif. Aku menikahimu karena balas dendam. Liang Ming tersenyum lembut. Dan aku menyembunyikan siapa diriku. Kita impas. Lingling tertawa kecil di tengah air matanya. Kamu sungguh sio yang aneh. Aku suamimu dulu, jawabnya ringan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, namun kali ini hangat. Lingling menghela napas panjang, lalu melangkah maju dan memeluk Liang Ming dengan inisiatif sendiri. Pelukan itu tidak lagi kaku seperti sebelumnya. Ada ketenangan, ada kepercayaan, ada perasaan yang tumbuh perlahan namun nyata. Dalam hatinya, Lingling akhirnya mengakui kebenaran yang tidak bisa ia bantah. Ia menikah demi balas dendam. Ia memilih suami untuk mempermalukan orang lain. Namun di tengah permainan harga diri dan kesombongan, ia justru menemukan seorang pria yang berdiri di sisinya tanpa syarat. Cinta sejati tidak datang dengan kembang api atau janji manis. Cinta sejati datang ketika seseorang memilihmu, bahkan saat kamu sedang terluka dan tidak sempurna. Lingling tersenyum dalam pelukan Liang Ming. Balas dendamnya telah usai, dan cintanya baru saja dimulai.